Halo warga-wargi, selamat datang. Kembali lagi bersama aku Eri. Hari ini kita akan membahas hasil analisis asesmen fisika di ruang kelas sebagai pemenuhan tugas mata kuliah pemahaman peserta didik dan pembelajarannya. Tanpa menunggu lama-lama lagi, yuk langsung aja kita bahas. Sebelum kita masuk ke bagian analisis, saya ingin menjelaskan terlebih dahulu seperti apa bentuk asesmen yang akan saya bahas. Pertama, mata pelajaran yang menjadi fokus asesmen ini adalah fisika, dengan topik yang relevan untuk kelas 10 atau fase E. Kedua, capaian pembelajaran yang mengacu pada kurikulum merdeka di fase E mencakup kemampuan siswa untuk mendeskripsikan fenomena alam. Hal ini meliputi keterampilan dalam proses pengukuran, memahami perubahan iklim dan pemanasan global, mengidentifikasi pencemaran lingkungan, serta memahami energi alternatif dan cara memanfaatkannya. Capaian pembelajaran tersebut kemudian dijabarkan menjadi beberapa tujuan pembelajaran yang harus dicapai oleh setiap siswa. Dalam asesmen ini, fokusnya adalah mengukur dua tujuan utama, yaitu 1. Siswa mampu menggunakan alat ukur yang sesuai dengan objek yang akan diukur. 2. Siswa mampu menentukan hasil pengukuran dengan alat ukur secara tepat. Materi ajar yang akan dibahas adalah tentang pengukuran, khususnya penggunaan alat ukur panjang. Jenis asesmen yang digunakan adalah asesmen formatif, dengan instrumen asesmen berupa LKPD atau lembar kerja peserta didik yang mengintegrasikan metode praktikum sebagai bagian dari kegiatan pembelajaran. Gambar di sebelah kiri adalah halaman awal dari LCPD yang telah dikembangkan. Selanjutnya, kita masuk ke bagian analisis. Pada bagian A, diberikan pertanyaan, bagian mana dalam asesmen ini yang sesuai dengan tahapan perkembangan peserta didik? Secara umum, ada 4 bagian asesmen yang sudah sesuai dengan tahapan perkembangan peserta didik. Yang pertama adalah langkah kerja yang dijelaskan dalam LKPD. Langkah-langkah tersebut sudah disusun secara runtut dan sistematis, sehingga memudahkan siswa untuk memahaminya. Hal ini juga didukung dengan penggunaan bahasa yang singkat, jelas, dan padat, seperti terlihat pada gambar di atas. Kedua, guru telah memecah instruksi-instruksi yang bersifat kompleks menjadi langkah-langkah kecil yang lebih terperinci. Hal ini dilakukan agar setiap instruksi lebih mudah dipahami oleh siswa, sesuai dengan tingkat kemampuan mereka dan tahapan perkembangan kognitifnya. Dengan pendekatan ini, siswa dapat mengikuti setiap tahap dengan lebih terarah dan sistematis, sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai secara optimal tanpa membebani mereka dengan instruksi yang terlalu berat atau abstrak. Hal ini dapat dilihat pada setiap tahapan dalam LCPD yang sudah memuat instruksi khusus seperti yang tertera pada bagian data pengamatan dan analisis pengamatan. Ketiga, teknik praktikum dengan alat ukur nyata membantu siswa memahami cara menghitung menggunakan alat ukur dengan lebih jelas. Dengan metode ini, siswa tidak hanya belajar cara menggunakan alat ukur, tetapi juga melatih kemampuan berhitung mereka secara bersamaan. Hal ini membuat pembelajaran menjadi lebih praktis dan mudah dipahami. Keempat, LKPD ini sudah sesuai dengan tahapan pembelajaran siswa, karena dilengkapi dengan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk membangkitkan rasa ingin tahu siswa. Pertanyaan-pertanyaan tersebut disusun menggunakan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami. Pada bagian analisis pengamatan, terdapat 3 pertanyaan yang disusun secara berurutan mengikuti langkah-langkah kerja pengamatan. Selain itu, setiap pertanyaan saling berkaitan, sehingga jawaban dari satu pertanyaan dapat melengkapi informasi untuk menjawab pertanyaan berikutnya dan membantu siswa menarik kesimpulan dengan lebih mudah. Selanjutnya di bagian B diberikan pertanyaan. Bagian mana dari asesmen yang menunjukkan pentingnya mempertimbangkan aspek lingkungan budaya dan karakteristik peserta didik? Jawaban dari pertanyaan ini bisa dilihat pada bagian alat dan bahan. Guru memberi kesempatan kepada siswa untuk membawa bahan praktikum yang mudah ditemukan dalam kehidupan sehari-hari, seperti buku, kelereng, spidol, gelas, dan sebagainya, untuk diukur menggunakan alat ukur yang sudah disediakan. Kemudian pada bagian C diberikan pertanyaan. Bagian mana dalam asesmen tersebut yang menunjukkan kesesuaian dengan kemampuan peserta didik?
Jawaban dari pertanyaan ini dapat dilihat pada bagian data pengamatan dan analisis pengamatan. Sebagaimana yang telah dijelaskan pada bagian A, asesmen yang dikembangkan disusun secara sistematis dan berkesinambungan satu sama lain, sehingga dapat memudahkan siswa untuk menjawab satu persatu pertanyaan dengan runtut. Selain itu, analisis yang dilakukan masih dalam tahap yang mudah, seperti mengungkapkan fakta yang terjadi saat proses pengambilan data dan menganalisis penyebabnya. Selanjutnya, pada bagian D diberikan pertanyaan. Bagian mana dari asesmen tersebut yang menunjukkan kesesuaian, bahwa sudah memberikan ruang bagi peserta didik untuk memberikan umpan balik terhadap proses pembelajaran mereka? Jawaban dari pertanyaan ini dapat dilihat pada bagian akhir Al-KPD. Pada bagian ini, telah diberikan tempat untuk siswa menuliskan saran dalam percobaan yang telah dilaksanakan. Siswa dapat menuliskan semua aspirasinya dalam bentuk saran perbaikan dari segala aspek, baik itu dari hasil percobaannya, proses pembelajarannya, gurunya, ataupun teman-temannya. Terakhir pada bagian E, jika saya menjadi seorang guru, langkah-langkah yang akan saya ambil untuk meningkatkan efektivitas asesmen dengan memperhatikan tahapan perkembangan siswa, lingkungan budaya dan karakter siswa, serta kemampuan siswa, adalah menambahkan komponen baru khusus untuk refleksi pembelajaran di dalam LCPD, agar guru dapat mengetahui lebih lanjut pemahaman siswa dalam setiap kelompok. Selain itu, saran perbaikan asesmen lain yang akan saya lakukan adalah dengan meningkatkan level pemahaman siswa di tingkat yang lebih tinggi pada analisis pengamatan, karena waktu yang tersedia cukup banyak untuk dikerjakan secara berkelompok. Demikian hasil analisis dari asesmen yang telah digunakan di ruang kelas 10 SMA Negeri 43 Jakarta. Semoga hasil analisis ini bisa mengembangkan asesmen menjadi asesmen yang lebih baik lagi ke depannya. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Aku Eri pamit undur diri, sampai jumpa di videoku selanjutnya.